Tuh. Ton dari apa tuh, Ton? Kameranya kakuin loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya bareng gua kan. Pada kangen kan semua? Nah, sekarang ini kita lagi ada program apa ya? Kayak ngikut-ngikutin gitu sih, cuman kita namanya podcast ke anggota. Nah, untuk sasaran awal kita nih pertama adalah jeng jeng. Gak tahu ini siapa namanya. Namanya siapa, Mas? Kita kenalan dulu dong. Agus Jaya. Jaya apa ini? Jaya Abadi? Jaya Abadi. Oh, Jaya Abadi. Ya. Kita lagi dengan Agus Jaya Abadi. Nah, podcast ini ada hostnya. Karena supaya kita tuh lebih, mungkin banyak yang dipertanyaan tuh, mana hostnya gitu kan. Pada kangen sama gua, bisa jadi. Ya kan? Kangenan gua dong. Nah gini Mas, kita ngobrol-ngobrol nih. Oke. Kok bisa sampai segede ini gimana sih Mas dari awal? Ya, dari sesuatu yang belajar dari awal itu melihat sesuatu yang ingin saya kerjakan aja. Nggak apa hubungannya, maksudnya gini, apakah jangan-jangan dulunya sampean itu pemecah belah persatuan terus tiba-tiba sampean, wah gua jual pecah belah nih kayaknya. Enggak dong. Itu kan warisan dari ibu yang dulunya jual alat-alat daripada tanah itu. Oh, ini apa? Gerabah ya, gerabah. Gerabah. Terus saya modif sedemikian rupa sudah. Cara kulaknya juga, cara pengambilannya, terus cara jualnya juga. Iya. Dari awal itu sampean perjalanannya itu kayak apa Mas? Maksudnya gini, kan nggak mungkin sampean lahir terus punya kayak gini kan? Oh iya. Nah dari awal tuh kayak apa? Awal saya itu jual 1.003. Oh yang jalan-jalan itu? Bukan di dalam pasar dulu. Oh, kalau sekarang kan 10.3. Kalau dulu itu 1.003. 1.003 itu udah mahal mungkin ya sekarang. Dulu dong mahal, sekarang enggak lah. Oh, sekarang enggak. Ya kan aku kan bilang dulu. Bukan sekarang. Nah, terus berarti dari awal itu sampai jual 1.003 gitu. Sampai 1.000 sampai sekarang nih. Sampai awalnya 1.003 terus ikut arisan dapat rezeki, aku beliin bedak satu. Bedak. Emang itu kotak. Ini pakai bedak. Itu bedak. Oh, bedak. Kalau itu yang nyuting tuh badak. Badak. Terus. Setelah dapat satu bedak itu ikut arisan lagi lah sama ibu ini diikutkan arisan, terus dapat tempat 4 los waktu itu di Pasar Lama. 4 los. Los lagi nih apa? Los bedak. Bahasa Inggrisnya los. Udah namanya. Udah bedak kan masih awal. bedak. Ketika sudah mendapat yang resmi itu los. Gitu. Oh, namanya los. Los itu berarti ini apa? Los kontrol, enggak? Ya, los kontrol kayak sampai gini lah. Los kontrol. Setelah aku dapat 4 itu dapat 7 los lagu. Oh, langsung banyak ya? Kan karena itu tadi usaha dari kecil. Menggebu-gebu niatnya. Terus gimana? Setelah ada perpindahan tempat dari Pasar Lama ke yang baru, barulah pikiran aku muncul untuk mengembangkan usaha. Tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 2010 yang pindah. Oh, 10 tahun yang lalu ya berarti ya? Oke. Dari 10 tahun sampai jadi segede ini ya? Gede ini, terus di tengah itu awalnya di situ. Awalnya di pasar sih. Berkembang jadi di tengah itu ya. Terus sekarang di sini. Oke. Oke lah, langsung gini Mas. 3 kata yang menggambarkan sampean saat ini. 3 kata yang menggambarkan sampean saat ini. 1. Salawat. Iya, salawat kah? Iya, kan ini kita Oke. SL kan. Oh iya. Kedua, sodako. Salawat, sodako. Iya. Sodako 1.000 juga sodako Mas sebulan. Ya jauh lah diurus lah. Oh iya. Yang penting apa? Yang penting ikhlas. Iya. Ikhlas. Ketiga, sholat, sodako. Yang ketiga apa? Kalau ini sih privasi lah. Oh, privasi apa nih? Ya nggak mau saya ungkap di sini. Karena Kan S semua nih. Nyuntun Sholawat, sodako. Apa itu S atau apa gitu kan nggak tahu kita kan. Gimana tahu kan gitu? Mau tahu? Ya, mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu setengah banget lah ya. Setengah banget biar agak maksa. Sahabat. Oh, sahabat. Iya. Kok bisa sholawat, sodakoh, sahabat? Kenapa ini? Kok bisa sahabat nih? Apa untungnya di kehidupan sampean? Iya, sodakoh tanpa sholawat hambar. Nah,
Sedangkan sodako tanpa sahabat juga hambar. Dikit dong kalau satu, tapi kalau dengan sahabat bisa banyak. Oh, ya ada lah ya yang bisa diambil dari Mas Agus ini ya. Soalnya setiap kali obrolan tuh sama Mas Agus kayak apa ya? Aku sama Mas Agus nih emang udah sering bercanda banget. Udah kayak anak sama bapak, tapi anak yang ya gitu. Terus nah gini Mas, kita itu kan menghadapi pandemi ini mulai dari bulan Februari ya kan ya. Pasti banyak yang ngeluh nih, termasuk ya nggak tahu saya sih kalau misalnya sampean apa mengeluh juga atau tabungannya masih sisa berapa miliar di tabungan, saya kan nggak tahu kan. Nah, apa sih Mas maksudnya sepengaruh apa sih pandemi ke sampean ini? Apa sampai-sampai wah karyawan gua pecatin nih gitu, terus atau enggak ini harga udah obral nih gitu. Pengaruh apa sih? Saya dibilang pengaruh yang sangat pengaruh. Cuman kita bertahan untuk menjual barang itu dengan cara yang lain. Cara yang lain? Ya kita sekarang lagi fokus di antar WA, antar pedagang itu. Kita saling WA terus. Oh udah online juga sekarang berarti? Anak-anak saya juga online semua. Terus yang dua kita sering mengunjungi para pedagang yang ada di Tiris, Kurucil. Pesan apa Bu? Pesan apa? Langsung diantar gitu? Iya langsung diantar. Kalau misalnya ke rumah bisa nggak? Saya mau beli misalnya, Mas berkata nih kurang atu gitu. Bisa. Bisa satu. Ongkirnya 50.000 kan. Set mahal banget. Oh pandemi ya mahal ya jadinya ya pandemi ya. Orang udah pada nggak boleh keluar gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk karyawan sih nggak saya berhentikan. Kan saya punya tanggung jawab moral pada mereka. Nggak saya berhentikan. Tetap saya mengayomi mereka dan membayar penuh. Oh berarti selama ini nggak ada pengaruh ya karyawan sampai di pandemi ya, maksudnya walaupun tapi jujur deh Mas Ya. Ini pandemi ini sampai nurunin berapa persen sih Mas omset dari samban itu? Kalau dikatakan persentase mungkin sampai 45 sampai 50%. Gede juga ya. Lumayan gede. Berarti dari penurunan itu sampai masih tetap pakai karyawan dan dibayar full gitu ya? Iya. Karena kan kita udah lihat nih di pasar-pasar Marun juga udah agak sepi, orang juga agak apa ya udah kayak agak males nih mau jualan. Untungnya gini Mas Ali, ketika saya tetap pakai karyawan ya, kan pembayaran di bank otomatis juga menurun, setoran-setoran itu kan. Biasanya bayar sekian. Jadi itu saya gunakan untuk bayar karyawan. Oh, iya. Jadi Saya gitu. berarti sampean juga ikutan di bank juga ya? Dari dulu dong. Aku kira sampean itu dari awal nggak ada sangkut pautnya sama bank terus jadi sebesarin. Wah ajaib tuh namanya. Ya makanya aku bilang sampean kan tokoh viral nih gitu. Viral apaan? Ya nggak tahu pokoknya menurut kita kenapa kita kan nggak mau podcast orang yang biasa-biasa aja Mas. Ya kita podcast sinting dikit gak apa-apa. Nggak bukan sinting sih agak miring. Bahasa orang sini tuh ini sableng. agak kurang sedikit. Kurang apa? Dari 100 mungkin kurangnya 90 gitu. Dari 110 kan gitu. Ya kan maksudnya kita tuh ngambil tokoh siapa nih? Bingung kita. Kira-kira siapa nih Ben? Kalau misalnya dibuat podcast yang agak nyeleneh itu siapa? Terus banyak yang berpikiran Mas Agus nih nyeleneh gitu kan. Emang dalam kehidupan sampean itu selalu seperti ini kan? Apa kayak kan aku udah kenal banget nih sama sampean dari dulu. Udah sejak 4 tahun kita kenal kan Ya, gitu. lebih lah 5 tahun. Ayat dan selama obrolan mana ada yang pernah kita serius kan nggak pernah. Nggak pernah. Ada yang serius. Nah, apakah sampean dalam berumah tangga itu apa tetap kayak gitu? Kayak nggak pernah serius apa gimana? Gimana ya kalau saya menyikapi hidup ini ya dijalani dengan apa adanya sudah. Ini nggak perlu berpikir terlalu berat. Apa adanya. Makanya saya kan sering gurau, sering memberikan joke-joke kecil di grup WA kan. Itu tujuan saya cuma memfreshkan pikiran. Ketika kita ketawa, imun kita kuat, tanya tuh dokter Beni. Ya dok. Bener kak. Dulu bilang begitu dia. Tapi dia bukan dokter lagi. Apa? Perawat. Nanti aku kasih unjuk. Itu loh yang tukang gitu. Berarti sampean itu apa namanya seperti itu tuh memang ada tujuan ya. Karena kan sampean itu kayak emang di JSL tuh kayak nggak pernah serius. Saya ingat banget gini. Soalnya waktu pas waktu saya baru datang di JSL,
sampean megang mic, saya mau bicara Pak Ketua, kayak gitu. Dengan nada sampean yang serius, bismillah, taunya nggak ada yang disampaikan. Sampean tahu hati saya kayak apa? Sakit. Nungguin saya, apa nih kira-kira? Wah, ini orang pinter nih kayaknya. Kan kalau dari muka gitu kan. Oh, ini orang agak beda nih gitu kan. Orang yang nyeleneh itu buat saya pasti ada sesuatu nih yang bisa saya ambil gitu. Kok nggak ada sampai sekarang? Apa yang mau saya ambil gitu, Mas? Karena begini, jadi prinsip tadi yang saya katakan ya, itu berhubungan dengan apa ya, keadaan di sekitar saya waktu itu. Waktu di SMA saya kan grup lawak juga. Oh, grup lawak. Terus grup band juga. Oh, band juga. Grup volley juga itu. Offset. Jadi apa? Multi talenta. Kita nggak boleh susah. Ketika susah berpengaruh pada penampilan kita. Apa berarti sampai walaupun di rumah kacau hitam apa? Penampilan harus bagus lah. Iya, harus begitu. Karena selebritis maron kan harus. Oh, selebritis pakai celana pendek juga selebritis ini kayaknya nih. Greenpeace. Nirin gayanya Bob Sadino ya? Enggak lah. Ini style saya sendiri seperti itu. Iya, kataan pendek tiap hari. Oke. Gerak kalau pakai sarung enak. Yang jadi pertanyaan saya kok bisa gitu ya, maksudnya aduh. Enggak tahu ya kok bisa. Dan pikiranku gini. Mas Agus ini nyeleneh banget ya. Gimana kalau dalam keluarganya apa tetap kayak gini apa enggak gitu? Tetap bisa dikontrol sama istri saya sama anak saya. Ya buktinya masih bisa bertahan kan gitu. Sama kucing aja saya berburu. Gimana kurangnya? Terus. Kalau ada anak saya tidur ya, dibangunin enggak mau bangun, saya lemparin kucing itu aja. Sampai seakrab itu ya, sampai seakrab itu sama anak. Enggak, maksudnya kalau kita ya misalnya kan ada berapa nih orang tua Mas yang menjaga ini loh Mas, menjaga pergaulan sama anak ya. Jadi mau bercanda mau apa kan biasanya kan kita batasin takutnya apa lama atau apa gitu. Enggak, kalau saya misalnya kalau hal-hal urgent ya, misalnya seperti mau sholat itu saya keras. Sampai sendiri sholat nggak? Apa? Tanya aja mantan. Orang anaknya suruh sholat kalau mau ngaji, kalau nggak ngaji saya pasti marah. Tapi ketika berkumpul kita sama-sama itu ya yang ada cuma canda tawa aja sambil memberi nasihat, disebut nasihat sama saya. Bercanda, saling bercanda lah intinya ya. Berarti tapi makanya saya nggak punya musuh. Saya musuhnya. Apa? Saya musuhnya. Tapi sekarang kan di sini nyatanya. Intinya sekarang nggak bermusuhan kita. Ya demi konten ini gua beneran dah. Musuhan sih beneran. Mau kesini nih berat, langkah beneran. Nah, oke lah. Berarti apa pandemi ini walaupun berpengaruh itu sampai masih tetap saya berusaha untuk apa namanya itu ya semaksimal mungkin mengatasi. Hebat lah. Sampai mau dapat tepuk tangan sama saya. Enggak. Iya, ngomongnya gitu. Enggak apa-apa. Ya udah ini saya tepuk tangan udah nih. Yang lain kagak tuh. Yang lain udah pada ini, udah pada bosen lihat saya. Udah pada ini, udah pada lowbat. Nah, terus itu lagi Mas ya. Nah, yang terakhir nih Mas. Yang terakhir tadi kita sebenarnya tadi tuh saya mau nanya gini. Kesampean gitu ya. Kiat sampean itu menjaga sedekah itu seperti apa sih Mas? Kiatnya. Saya selalu berhubungan baik dengan keluarga, ya. Itu juga sedekah ya. Berhubungan dengan diri saya sendiri terus dengan keluarga, terus dengan sahabat-sahabat yang saya kunjungi untuk selalu bersedekah. Itu saya jaga hubungan baik. Ya, itu satu. Yang kedua, saya melalui tetesan air mata saya. Enggak serius ya, ini seriusnya. Dalam lubuk hati gue yang paling dalam walaupun Mas Agus doa gitu ya. Tahajud gitu. Gini. Gue enggak percaya dia nangis beneran. Saya menangis ketika saya berdoa. Beneran? Sumpah dulu, sumpah. Menangis, Sumpah. Saya menangis juga. Saya menangis bukan karena apa? Kakiku menginjek nih. Sialan ya ini. Terus. Nah, satu itu berhubungan baik dengan semua pihak ya, terutama para donatur dan keluarga. Terus saya mendoakan mereka itu sudah otomatis sudah dari hati. Kan ketika ditanya oleh beberapa tokoh di JSR saya mengatakan Mas Agus apa ya setelah ada di JSR ini, saya lebih banyak ke hati ketimbang ke material. Tunggu. Ke hati lebih banyak ke hati daripada ke material. Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya bisa. Sebelum melangkah jauh. Hati bisa menarik material, tapi material nggak bisa menarik hati, kecuali orang yang tergoda. Gitu.
Kalau saya masuk sih ya, cuman nggak tahu kalau bandnya sama siapa itu Zulhan, aku nggak tahu sih. Itu Ya yang penting saya tahu, yang penting ya kan. Iya. Kalau mereka nggak tahu lah. Dari Anton itu atau dukuri. Iya. Pasti setiap ada rodo dukur. Sarengat katanya satu kali itu sarengat. Oke lah, berarti gitu Mas ya. Ya. Makasih banyak udah ngasih waktunya, kita udah Iya. dikasih kesini, udah dikasih minum, udah dikasih apa-apa. Di sini kita mau dikasih kursi satu-satu. Terima kasih banget loh Mas. Monggo. Saya nanti notanya menyusul. Bagi teman-teman semua nih yang mau belanja punya keperluan kayak nikahan atau apa, yang membutuhkan pecah belah atau apa, bisa kesini nih ke tempatnya Mas Agus. Ada 3 ya di sini Mas ya. Di sini Kus Baroka 3 di dekat Pekalen kiri jalan. Baroka 2 sini. Oh, Kus Baroka 2 di Pekalen. Nah, terus di selatan yang di Soponyono, selatan Soponyono itu Kus Baroka 1. Kus Baroka 1. Yang di pasar Kus Baroka 0. Agus Jaya dong. Wah, Agus. Ini saya kelola itu awal mulanya di sana. Oh ya. Jadi itu ada 3 itu. Ya, bagi kalian yang ingin belanja bisa lebih murah di sini pasti. Pakai aja kode promo nih. Kode promo. Kan nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Sampai Alhamdulillah. harus ketika udah diginin kalau ada misalnya bilang ya dari video. Namanya sahabat kan gitu. Jangan Take lupa. and give ya. Ya. Oh, bayar kita. Loh, yang nggak dibayar yang tadi yang sampean kasih ke Anton itu samakan ke saya nggak apa-apa. Oh iya beres. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lah, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye.